Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon solusi untuk permasalahan yang saya hadapi, Buya. Saya bingung dengan kondisi rumah tangga saya. Meskipun tinggal satu atap dengan suami dan mertua, kami sering cekcok dan suami saya egois serta tidak menghargai saya. Keluarganya sering ikut campur dan saya selalu disalahkan. Saya merasa sendirian, terutama saat hamil dan melahirkan, tanpa dukungan dari suami. Dia jarang berkomunikasi dan tidak peduli pada anak. Baru-baru ini saya kenal pria lain yang lebih perhatian dan dewasa. Kami merasa cocok, tetapi saya khawatir tentang status saya. Saya sudah mencoba berbicara dengan suami, tapi tidak ada perubahan. Saya merasa hidup seperti sendirian dan ini membuat saya lelah dan khawatir. Apa yang harus saya lakukan, Buya? Syukron, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Buya, baru-baru ini banyak diskusi tentang akidah yang dipandang secara ilmiah. Tapi saya ini orang awam, sehingga tidak paham jalannya diskusi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana penjelasan sederhananya mengenai hal itu? Syukron, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengajari kita belajar ilmu akidah itu sederhanakan dulu. Yang jelas kita sudah beriman, alhamdulillah. Nanti baru kalau bicara dengan orang yang belum punya iman. Kita punya iman, kata Imam Ghazali, dialog yang bermacam-macam itu justru membahayakan bagi sebagian orang. Sebab kemampuan orang itu berbeda-beda. Kadang dalam sebuah dialog dihadirkan sebuah permasalahan, padahal juga sudah ada jawabannya. Cuman karena terbatasan akalnya, dia hanya hafal permasalahannya, nggak tahu jawabannya. Dia terhenti dalam permasalahan. Itu bahaya. Sehingga Imam Ghazali dalam catatan-catatan beliau masalah akidah, dianjurkan bagi kita, orang-orang awam ini, memperbanyak zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukan hanya banyak dialog-dialog. Dialog nanti ada bagian tertentu. Orang yang punya ahlinya, punya ilmunya. Dan begitulah yang diajarkan ulama kita dengan sederhana sekali mempelajari ilmu akidah. Membanyak zikir, membaca Al-Quran. Kemudian kalau belum belajar akidah, lihat. Dirinci dengan gampang mempelajari sifat-sifat Allah. Itu saja. Jangan Anda masuk wilayah dialog. Itu tadi betul, jangan-jangan kita dalam sebuah dialog permasalahan disebutkan permasalahan sama jawabannya sebetulnya, cuman kita lemah atau kita kurang konsen, berhenti kepada permasalahan, nggak ketemu jawabannya sampai tidur dia pusing. Padahal sudah ada jawabannya, tinggal mundur sedikit lagi dalam bacaannya, tinggal maju sedikit. Maka belajar akidah sangat sederhana dan para ulama kita sudah menyederhanakan. Baru nanti setelah ada kemampuan sebagian orang untuk belajar lebih detail lagi, memang di sana ada filosof yang sesat, ada pemikiran-pemikiran yang sesat. Maka orang-orang yang punya kecerdasan lebih wajib mempelajari ilmu itu untuk membela akidah kita. Tapi bagi kebanyakan manusia adalah disederhanakan. Membaca zikir, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kemudian kalau belajar akidah sederhana. Seperti dihadirkan ulama kita, memahami sifat 20, sifat-sifat Allah yang 20, Allah wujud, kita mbakok dan seterusnya. Kemudian mengenal sifat-sifat Nabi. Dengan tenang, nggak perlu dialog panjang itu. Kita percaya Allah Maha Ada, Allah Maha Dahulu, Allah tidak punya akhir, batas akhir, tidak ada masa keberakhiran keberadaannya. Kemudian Allah yang berbeda dengan makhluknya, itu dijelaskan dengan sederhana. Berbeda dengan makhluknya dan seterusnya. Kemudian setelah itu sampai mengenali sifat-sifat Nabi, kita harus yakin Nabi itu seperti itu. Memberi muqaddimah agar kita setelah itu mudah percaya dengan yang dibawa Nabi, Al-Quran dan hadis Nabi. Itu sederhana sekali. Maka kalau orang awam dibawa ke dialog yang panjang dan lebar, bisa saja malah hilang mereka. Dan para ulama kita lihat, indahnya ulama kita kadang memberikan kepada kita ilmu akidah, kita sudah bisa menghafal dan bisa merasakan, belum diajak dialog. Kami menghafal sifat 20 di musola sebelum mengerti artinya. Di musola-musola kecil yang sangat sederhana. Kita sudah biasa mengenal Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sahabat-sahabat. Kemudian sifat wujud, kita bakok dan seterusnya. Disederhanakan. Lalu Allah Maha Kuasa, Allah ini, Allah Maha Berbicara, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak. Itu dengan sederhana sekali. Sehingga istilah akidah khamsin, akidah 50 itu adalah itu yang hendaknya kita pelajari pertama dan paling utama. Enggak perlu dialog-dialog ribet. Itu saja fahami dengan.
Kalau nanti ada permasalahan, baru dijabarkan lebih luas lagi. Kemudian diantaranya adalah mungkin hari ini tentang al-mukhalafatul hawadithi atau laisa kamir syai'un. Allah berbeda dengan makhluknya. Memang itu kadang perlu dibahas hari ini lebih detail lagi. Tapi ulama kita juga menyederhanakan. Jika ternyata ulama-ulama kita mengambil ilmu dari disiplin ilmu lain, misalnya ilmu akidah, ternyata kok dimasukkan ilmu-ilmu falsafah di dalamnya. Bukan karena kita belajar akidah dengan falsafah, tidak. Tapi falsafah ini membantu, misalnya untuk mengenal apa sih makhluk itu, apa sih manusia itu. Seperti halnya dalam ilmu fatwa fikih, seorang ustadz mengambil ilmunya seorang dokter untuk menyifati satu, apa itu cloning, apa itu perlu. Kemudian setelah itu dari dasar pemahaman tentang makhluk ini, maka dinyatakan Allah tidak seperti makhluk dengan ciri-ciri makhluk. Makanya kita menemui ilmu akidah ulama-ulama kita bicara tentang makhluk ini, kadang disebut istilah jauhar, istilah jisim dan seterusnya, itu dilihat apa sih ciri-ciri khasnya dari makhluk ini. Setelah ditemui ciri-ciri khasnya dari makhluk, maka laisa kamitslihi syai', Allah tidak seperti itu. Kesimpulannya sederhana sebetulnya. Cuman kadang dibawa oleh orang dalam dialog-dialog panjang sampai orang dibikin pusing. Dikira kalau semakin membikin pusing semakin hebat ilmunya. Oh bukan, sebetulnya sudah disederhanakan oleh para ulama kita. Dan sangat sederhana, mudah sekali. Kalau kita menemukan dialog-dialog berat, dialognya Bakilani, dialognya imam-imam besar itu adalah kalangan orang-orang cerdas di saat menghadapi tantangan kesesatan filosof. Mereka filosof juga, tapi filosof ada yang filosof terbimbing benar, ada filosof yang tidak terbimbing. Maka ada ahlinya. Maka belajar falsafah juga penting, karena falsafah untuk memahami sesuatu dengan detail sedetail-detailnya. Jika itu falsafah bicara tentang makhluk, maka bicara tentang makhluk itu kayak apa? Baru nanti dijajarkan dengan laisa kamitslihi syai', Allah tidak seperti itu. Tidak salah. Hanya sebagian orang itu biasanya di dalam urusan dialog main tuduh, main caci, main olok, sehingga bukan menjadikan orang cerdas. Akhirnya orang tambah bingung, kenapa kok saling caci maki dan olok-olokan. Baik, ini yang kita hadirkan bahasanya, belajarlah dengan cara yang selama ini Anda temui di musola-musola Anda. Kami ada buku catatan, buku-buku akidah ringan, sifat akidah 50, itu Anda baca dengan pelan. Enggak usah, itu tidak kita hadirkan dialog yang bermacam-macam. Kemudian kita hadirkan al-ghaibiyat, as-sam'iyat, Anda baca dengan tenang. Begitulah yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Diajarkan oleh baginda Nabi, belajar sederhana. Baru dialog-dialog panjang lebar itu adalah dipersiapkan untuk berhadapan dengan orang yang salah dalam pemikirannya, karena telah berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran lain, agama-agama lain. Kalau kita normal di kampung, tidak perlu memahami yang ribet-ribet, nggak perlu. Nah kadang-kadang ini permasalahannya apa? Dialog yang seharusnya diperdengarkan kepada orang-orang yang memang menekuni dunia itu, diperdengarkan oleh orang awam, tambah bingung orang awam. Itu ustadz ini debat. Sehingga betul adabnya berdebat ilmiah itu adalah di kalangan orang alim dengan orang alim berdebat, setelah itu hasilnya kesimpulannya baru dihadirkan di kalangan orang awam. Bukan orang awam suruh jadi juri bahwasanya orang alim berdebat kelihatan di sini dan sebagainya. Orang bingung nih, apa ini? Dan biasanya hanya tergantung siapa yang kuat dalam berdialog, bukan siapa yang benar. Ini berbahaya sekali. Maka kami berharap dialog-dialog ilmiah itu hendaknya di media yang tertutup di kalangan ahli ilmu. Kemudian setelah itu disimpulkan, kemudian dihadirkan dalam bentuk yang sudah dikemas semanis mungkin untuk orang awam, orang kebanyakan. Mungkin ada orang awam yang kecerdasan boleh masuk, tentunya sebagai pendengar dulu, baru nanti jangan menghakimi, bukan menjadi sebagai juri. Ini bahaya sekali, kita sudah berani menyalahkan. Oh ini kaum ini, sampai mengatakan ini kaum Asy'ariyah ini hanya falsafah saja. Belajar dulu, mendekat dulu dong ilmunya, bukan hanya sekedar mencaci, mengolok. Seperti itu. Jadi kurang lebihnya begini. Sederhana sekali yang diajarkan oleh ulama-ulama kita adalah belajar Allah, kenal Allah. Allah ada. Allah Maha Tunggal. Maha Tunggal satu, Maha Tunggal. Kemudian diteruskan sifat 20. Kemudian setelah itu memang ada sifat-sifat Allah yang lainnya. Allah Maha Kasih dan sebagainya. Anda boleh setelah itu mencoba memahami Asmaul Husna dengan syarah-syarahnya. Seperti Imam Ghazali sendiri juga mencari Asmaul Husna. Tapi belajar akidah ada rambu-rambu yang pendek-pendek dulu. Sifat-sifat Allah dulu. Yang memang di situ ada perdebatan, tapi kita tidak masuk perdebatan. Sifat-sifat Nabi yang mustahil bagi Allah, mustahil bagi Nabi, dan seterusnya. Kurang lebihnya semacam itu. Indah belajar akidah, bukan susah, bukan pelik, bukan ruwet. Biasanya yang ruwet adalah kita sendiri yang bikin ruwet, atau sebagian mungkin orang yang yaitu tadi perdebatan di antara ustadz dengan ustadz dihadirkan di kadang orang awam jadinya tambah bingung. Bukan orang awam tidak boleh menyaksikan, akan tapi justru dikhawatirkan dengan menyaksikan perdebatan semacam itu,
mereka belum sampai kepada kesimpulan. Sehingga ada bingung. Kata Imam Ghazali, perbanyak zikir, baca Al-Quran, bacalah belajar akidah yang sederhana, yang sangat mudah. Kemudian kalau ada perdebatan itu adalah di kalangan-kalangan tertentu. Kemudian setelah itu, wahai para ustadz-ustadz yang senang berdebat dan sebagainya, berkumpul di kalangan para ulama, kemudian keluar menjadi sebuah kesimpulan yang sudah dipermudah untuk dipahami orang awam. Jangan dibikin orang awam bingung, mau beragama kok jadi susah. Ibadah susah, berakidah susah, berfikih susah. Gara-gara ada perdebatan yang caci maki, olok-olokan dan seterusnya. Semoga Allah mengampuni semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, kami akan kembali membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya mau bertanya. Dalam musim pilkada ini, beberapa daerah seperti di Sumatera atau Jawa, saya melihat Buya ada di samping beberapa kandidat pemimpin. Saya ingin tahu bagaimana posisi Buya dalam hal ini. Apakah memang Buya ada dukungan kepada mereka? Mohon jawabannya, Buya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami tidak mengatakan posisi kami di hati mereka. Tapi kami sampaikan bahwa mereka di hati kami semuanya. Kami mencintai siapapun. Akan tapi tentu ada yang harus difahami oleh semua bahwa kita merindukan kebaikan melalui siapapun yang bisa melakukan kebaikan. Dan di saat kami duduk dengan seseorang bukan berarti kami langsung jadi dia. Suatu ketika kami mampir pom bensin. Saya melihat beberapa anak pakai anting, hanya kita sapa saja, subhanallah, santunnya orang ini. Sampai kami mengatakan ini sangat layak untuk menjadi seorang santri. Bahkan waktu kita beri makanan pun dia akan memberi makan makanan yang kita makan malah mengatakan, mari sopan sekali orang ini. Padahal dia katanya preman. Apakah di saat saya makan dengan mereka langsung wah Buya jadi preman? Tidak, saya cinta kepada mereka. Kemudian banyak tokoh calon-calon. Cuman bedanya calon-calon apa itu bupati, gubernur dan yang lainnya itu ada bermacam-macam. Ada yang tidak datang kepada kami, tidak ada masalah barangkali mereka menjaga karena urusan kami politik. Ya, Buya bagian ngajar saja. Mungkin begitu menghargai kami, makanya tidak datang kepada kami tidak pernah suudzon kepada Anda, bukan berarti Anda tidak mau nasihat kami. Oh tidak. Wahai para calon-calon, jika Anda tidak datang kepada kami, harapan kami adalah memang Anda menjaga semuanya. Oke, satu. Yang datang kepada kami ada di antara mereka yang datang, hanya bedanya adalah ada yang diketahui sama yang tidak diketahui. Ada yang datang malam-malam hanya minum teh di sini lalu pergi, selesai. Mereka hanya minta petunjuk lalu minta doa. Kami harap doa dari orang banyak, dari ibundamu, dari siapapun. Kalau doa saya ya semoga dikabul. Akan tapi kalau datang untuk minta petunjuk, yuk kita musyawarah. Pokoknya kalau jadi nanti adalah ingat berjuang untuk umat, membuat kemaslahatan manusia. Siapapun itu. Itu saja nasihat kami, siapapun yang datang. Hanya bedanya yang datang ini ada yang besok diberitakan, ada yang besok tidak diberitakan. Baik. Baik, ini sama saja di mana, di luar Jawa, di Jawa sama saja. Kami mencintai. Kalau ada orang datang ke tempat ini, ke pondok ini, asalkan datangnya dengan santun, sopan, bukan langsung di sini ngambil mimbar kami. Oh, kali ini mah beda ini. Berarti kan mengambil posisi yang salah dia. Di mimbar ini yang menyampaikan pesan ya kami, kan begitu. Maka ada calon langsung menjawab mimbar, yang pinjam mic-nya, saya akan enggak, itu tidak beradab dia. Tapi kalau datang kepada kami beradab, assalamualaikum, datang ke rumah untuk apa? Untuk sharing Buya, untuk minta oke, minum teh bersama, kalau perlu makan saya siapkan sesuatu makan yang enak. Kami sampaikan pesan-pesan. Nah, kemudian besok harinya kalau tiba-tiba ada berita, itu luar kemampuan kami. Yang penting mereka ada di hati kami semuanya. Kalau memang Anda, wahai calon pemimpin dimanapun, baik Anda yang pernah masuk pondok ini atau tidak pernah masuk pondok ini, baik Anda yang kenal kami atau yang tidak kenal kami, baik Anda yang telah terlanjur menyebar foto Anda dengan kami atau yang belum dan jangan setelah itu, maka kami sampaikan bahwa pokoknya kalau Anda jadi, ingat umat, ada hitungan di hadapan Allah nanti. Kalau Anda tidak baik, Anda akan rugi. Jabatan hanya 5 tahun, 10 tahun, siksa panjang loh ya. Ini nasihat kami untuk Anda. Akan tapi kalau ada cerdas, mumpung jabatan hanya 5 tahun, 10 tahun, saya akan mencari surga dengan jabatan saya. Itu biasanya kami sampaikan. Jadi tolong ya, kalau lihat gambar saya dengan Pak A, Pak B, Pak C itu ya, mungkin husnudon ya, mungkin fotonya. Bisa jadi bukan dianya, tim suksesnya. Jadi jangan suudzon juga dengan dia.
Kadang tim suksesnya itu sudah dilarang moto-moto bidik disebarkan di ini. Ya mungkin khusnudon. Sudahlah, yang penting mereka adalah di hati kami ya. Kami tidak GR, kami di hati mereka. Tapi kami yakin, kami mencintai mereka. Siapapun mereka, kami ridho berbuat baik. Sehingga yang datang kepada kami beri nasihat. Kami tidak tahu mungkin jadi, kemudian setelah itu nasihat kami didengarkan, lumayan. Saya dapat pahala mengalir. Kalau nasihat saya tidak didengar, lumayan. Saya di hadapan Allah sudah tidak dosa, saya sudah menyampaikan. Tapi kalau saya dukung si A, si B, ntar dulu, saya mencintai semuanya. Jadi jangan bicara tentang dukungan, akan tapi kami mencintai semuanya. Yang jadi tolong pesan-pesan kami, berbuat untuk kemanusiaan, berbuat untuk kebaikan. Dan alhamdulillah pondok ini aman ya. Di mimbar ini tidak ada calon-calon duduk di sini. Aman, tidak usah khawatir. Nah, paling di gedung sana. Di gedung sana ada minum teh bersama. Cuman kadang ada cepret. Itu urusan tukang cepret dilarang pun nggak bisa. Sudah dilarang nggak usah foto-foto. Tapi ada yang pengen foto kenang-kenangan, oke lah. Makanya semuanya kami himbau untuk menata hati, bahwasanya tugas kita adalah membenahi semuanya, membenahi diri kita, membenahi posisi kita, membenahi cara interaksi kita, bagaimana kita menjadi lebih baik, bermanfaat untuk umat, itu saja. Jadi foto-foto kalau dipajang di mana-mana itu hanya sekedar foto. Itu hanya ada foto. Apakah Buya mengizinkannya? Kalau urusan begitu kita tidak pernah mengatakan larang jangan begini. Tidak, biasa saja, hanya himbauan ya janganlah kalau hanya untuk tujuan itu. Kalau mengajang foto hanya untuk kenang-kenangan boleh saja, tapi kalau untuk tujuan itu adalah menjadi Anda salah niat datang ke sini. Cuman biasanya itu masih ada dipecah lagi. Tadi ada macam, ada yang datang ke sini, ada yang tidak datang. Yang tidak datang pun jangan disuudoni, mungkin karena menjaga kami. Yang datang ada dua, yang diketahui sama yang tidak diketahui. Yang diketahui pun ternyata ada macam-macam. Itu pun kadang-kadang nge-expose fotonya bukan kemauan dia, tapi kemauan tim suksesnya. Bahkan bukan tim sukses, bukan dia, hanya orang lain saja yang menyebarkan bermacam-macam model. Sudahlah, yuk kita tata hati kita bahwa kami mencintai semuanya untuk membangun negeri ini damai. Kita harus menjadi juru damai di negeri ini. Pemimpin harus ada, harus terpilih. Dan harapan kami siapapun Anda yang terpilih, ingat Anda punya batas waktu hidup di dunia. Ingat, rugi sekali kalau Anda punya kesempatan menjadi orang istimewa di surga dengan jabatan Anda, tapi jabatan Anda sia-siakan. Anda rugi, hai presiden, Anda rugi, hai gubernur, Anda rugi, hai bupati, jika jabatan Anda yang singkat bukan untuk mencari surga. Ini nasihat cinta kami untuk Anda semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah yang ingin bertanya langsung kepada Guru Mulia Buya Yahya. Dengan satu orang satu pertanyaan diawali dengan salam dan selawat. Kami mulai dari jamaah laki-laki terlebih dahulu. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan Buya beserta keluarga, ada dua pertanyaan Buya. Pertama, memang ini sering dibahas oleh Buya sendiri tentang talak Buya ya. Talak 1, 2, 3 lah. Kalau 3 harus diselingin dulu gitu. Cuma ini yang jadi permasalahan di masyarakat ini Buya. Ketika orang itu mengeluarkan talak. Nah, ini ada beberapa pendapat itu harus undang lebih lagi gitu Buya. Kiai lagi atau dinikahkan kembali ini perlu apa tidak untuk talak 1 dan talak 2? Karena sering berkembang di masyarakat demikian itu Buya. Kemudian untuk yang talak 3 kadang-kadang kan secara hukum agama kan sudah bercerai Buya. Tetapi secara hukum pemerintahan itu belum. Nah ini kadang masyarakat ini suka lupa bahwa dia sudah bertalak 3. Nah, ini mohon penjelasan Buya, kalaupun mereka kembali ini bagaimana kan begitu. Seharusnya kan diseling dulu kalau bahasa Jawa Pak. Itu satu Buya. Ini yang permasalahan di masyarakat, jangan sampai ada perbuatan-perbuatan yang nantinya dianggap berzina. Ini yang dikhawatirkan Buya. Itu ya kekhawatiran kami. Yang kedua ini saya mendengar Buya dari ulama, bener apa enggak nih Buya, bahwa sholat fatih yang dibaca, yang dirutinkan ini katanya berapa menghatamkan Al-Quran gitu Pak ya. Ini benar enggak nih Bu ya? Karena ada berapa ribu khatam Quran apabila kita baca sholawat Al-Fatih. Ini sebenarnya fadil amal, saya kurang begitu jelas.
Demikian Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah tentang cerai. Cerai ada di dalam Islam itu untuk belajar, bukan untuk melampiaskan hawa nafsu. Maka yang mencerai dengan melampiaskan amarahnya akan kecewa di balik perceraiannya. Sehingga perceraian itu diberikan oleh Allah kepada kaum pria. Sebab kaum pria lebih bisa mengontrol akalnya, tidak diberikan kepada perempuan yang lebih lembut perasaannya. Jadi semuanya punya kelebihan, jangan dianggap perempuan rendah di sini. Maka tidak usah, jangan dikatakan perempuan lemah akalnya, oh tidak. Perempuan itu telah dikuasai dengan kelembutan kasihnya. Itu buktinya apa? Tidak ada bapak-bapak berani nyedot ingus yang sang anak, hanya ibu saja itu. Menceboki anaknya dengan belepotan itu hanya ibu-ibu, bapak-bapak jarang banget itu. Itu kenapa? Bukan perempuan itu tidak berakal, cuman kasih sayang melampaui akalnya. Bapak-bapak mikir, kan gitu ya. Bapak-bapak suka begitu. Itu adalah bapak-bapak. Makanya maha kasih Allah memberikan hak talak kepada kaum pria. Makanya kaum pria diberi oleh Allah kelebihan akal, jangan kayak perempuan, dingin-dikit main cerai. Ini kan laki-laki sudah tidak laki-laki lagi, dikit-dikit main cerai, ngancam cerai dan sebagainya. Ini adalah laki-laki setengah perempuan itu namanya. Laki-laki di saat mencerai berpikir matang, kapan aku harus mencerai? Sudah mendiskusikan, merencanakan, setelah itu menjatuhkan cerai. Dan cerai itu adalah satu, jangan langsung tiga. Cerai satu itu belajar setelah istri diberi pendidikan di cerai satu agar berbenah dan sebagainya. Sehingga dalam cerai satu pun seorang wanita boleh berdandan lebih cantik lagi biar suaminya nyesel. Balik lagi yuk, gitu di masa iddahnya. Ada, bahkan boleh tampak sebagian. Ini boleh tampak auratnya, tampak ini, masa tampak rambutnya lebih cantik. Cerai satu masa iddah. Barangkali setelah itu akan berubah sang suami yang mencerai dan istrinya bisa memperbaiki lagi. Baru cerai kedua. Kalau cerai ketiga sudah berlebihan, mungkin sama-sama suaminya keras kepala atau istrinya susah dididik, maka ada cerai tiga. Semacam itu. Nah, kalau cerai kemudian, setelah lagi seorang suami mengatakan cerai, sudah jatuh cerai. Nggak usah pakai 4, 5, 6, 7 sebagai sang suami mengakui, dan istrinya juga sadar itu semuanya tahu. Selesai. Jatuh cerai diucapkan oleh lisannya. Adapun kalau pakai catatan nanti khilaf, bukan khilaf, itu adalah masalah kinayah, tinggal ditunggu niatnya. Tidak perlu pakai bukti ulama 4, 5, 6, 7, tidak usah. Hanya ulama itu adalah barangkali ditanya. Mungkin di situ adalah kampung awam, tanya kepada ulama, sah atau belum? Biasanya ulama bertanya, kamu ngomong apa sih? Sebab kalau orang lagi marah itu masih, yuk kita pisahan aja, sudah dianggap ngomong cerai. Padahal pisahan maksudnya kita ngeredam hati dulu deh, kalau kita ketemu kayaknya berantem terus. Begitu, kamu bikin kesel sih. Gitu, jadi berpisah sesaat bukan berarti cerai. Maka biasanya ustadz itu bertanya, kamu ngomong apa? Dan kamu mendengar apa? Itu ditanya dulu. Baru kalau saya ngomong begini, oh ini ya sudah dihukumi bahasanya telah cerai. Bukan untuk jadi saksi terjadinya perceraian, bukan. Seperti itu biasanya. Kalau memang ada sudah terbukti sang laki-laki mengucapkan kalimat cerai, yang pasti kalimatnya soreh, atau kinayah dengan niat, sudah jatuh cerai. Biarpun tidak disaksikan oleh siapapun, biarpun tidak ada di depan mahkamah. Ini yang ada di dalam mazhab kita. Baik, kemudian jika cerai 3, ya sudah. Semuanya dalamnya kesadaran beragama. Kalau seorang suami terlanjur mencerai 3 istrinya, tidak boleh lagi dia bertemu. Tidak ada pernikahan lagi dengannya kecuali ada muhallil. Biarkan wanita itu. Karena dianggap suami yang mencerai 3 sudah berlebihan dia. Mungkin dia zalim, mungkin dia perempuan, laki-laki yang Sehingga jangan diseksa terus perempuan itu dengan laki-laki yang semacam itu. Biarkan dia mencoba dengan laki-laki lain. Setelah itu apa? Kalau bahagia, alhamdulillah. Kemudian kalau nggak kembali lagi, ya biar sengsara, itu suami ngapain main cerai. Itu pendidikan sebetulnya. Itu pendidikan bagi. Kok main cerai sampai 3? Ini kan yang punya cerai kan suami. Kenapa kok mencerai 3? Berarti berlebihan ini suami. Marahnya berlebihan. Sehingga dihukum. Tak tahu ya istri yang menikah dengan laki-laki lain, dengan halal, dengan bahagia, selesai kisahnya. Lalu bagaimana dia? Cari lagi. Sebenarnya kesadaran beragama ini. Ya, kalau sudah kesadaran beragama tidak boleh. Tapi yang nggak kuat dan sebagainya. Sudah terlanjur. Enggak ucapkan ini. Aku pengen kembali lagi, maka biarkan istri itu menikah lagi dan tidak boleh diniatkan, hei istriku, mantan istriku kau nikah nanti setelah itu kau minta cerai balik lagi. Enggak ada kesepakatan begitu. Biarkan berjalan sebagaimana wajarnya orang menikah, mengambil pilihan yang bagus, yang soleh dan sebagainya. Dan bukan dengan muhalil pinjaman sewaan tes musta'ar, bukan kontrakan laki-laki sewaan, karena menjadi muhalil sewaan itu adalah memang secara hukum
fikih memang menjadikan sang perempuan tadi bisa kembali kepada istri suami pertamanya, tapi halnya semakan itu adalah tidak bertentangan dengan akhlak. Nah, seperti kambing pinjaman untuk jadi muhallil dibayari, setelah menggauli mantan istrinya suruh mencerai, setelah mencerai memang secara fikih iya, tapi secara adab tidak. Intinya semacam itu. Jadi kesadaran dan beragama. Maka kalau seorang suami sudah mencerai 3, Anda harus insyaf. Itu adalah 3, selesai. Anda berpikir kehidupan yang baru lagi yang lebih indah. Adapun perceraian yang sudah terjadi tidak boleh menjadikan anak korban, sebab di dalam Islam tidak ada broken home. Broken home itu adalah Islam. Sebab di dalam Islam imsak bima'ruf. Kita memegang seorang istri bahu naungannya dengan baik, atau tasrih bi ihsan di saat melepas sang istri dengan baik-baik. Sehingga dalam Islam perceraian apa? Ada mut'ahnya. Suami memberikan mut'ah. Mut'ah itu adalah kesenangan hadiah. Hadiah kecil-kecilan, gede-gedean, bisa saja rumah. Bisa saja seorang mantan suami berkata, wahai mantan istriku, memang kita tidak bisa bertemu. Akan tapi ini hadiah. Aku belikan rumah dan aku carikan suami yang baik. Wah, cakep. Dia lebih ganteng dari aku. Lebih hebat dari aku. Lah ini laki-laki hebat tuh begitu. Sudah mencerai 3, masih menggandoli dan sebagainya. Ini model laki-laki apa semacam itu? Halal haram. Ini harus betul-betul dijaga. Sebenarnya semuanya kembali kepada kesadaran di dalam beragama dan kesadaran dalam berkasih sayang. Terjadinya perceraian langsung 3 sampai 3 itu adalah sudah melewati fase-fase belajar tadi. Semoga Allah menjaga rumah tangga semuanya indah di dunia hingga kelak di surga. Yang sudah terlanjur bercerai, jangan jadikan anak korban. Ketahuilah, seorang istri, mantan istri, Anda seorang janda akan menjadi janda istimewa ahli surga kalau Anda tidak menanamkan kebencian di anak Anda kepada mantan suamimu, kepada ayahnya. Sebab sebagian ibu bikin anaknya masuk neraka. Tahu enggak kau ayahmu? Dari kau di kandungan ya. Sampai anaknya pokoknya benci, sampai ingin bunuh anak ayahnya. Ini ibu gagal ini, ingin menghantarkan anaknya ke neraka. Sejahat apapun ayahnya adalah ayahnya. Difahamkan ayahnya. Kamu tahu ayahmu kan sayang? Iya, ayahmu. Nanti kamu berjanji, kalau kau sukses, selamatkan ayahmu. Mama, Umi tidak bisa lagi dengan dia. Saya tapi ayahmu adalah ayahmu. Itu nasihat baik. Seorang suami nasihat yang baik. Sayang kau tentang ibumu tahu. Oh ibu gini-gini. Tidak boleh. Itu adalah ibumu. Ya. Sejelek apapun yang kau dengar, ibumu adalah ibumu. Berjanji kalau kau sukses muliakan ibumu. Siap sayang? Oke. Memang ayah tidak bisa lagi ketemu dengan ibumu. Ibumu biar menikah ayah. Diajari begitu, bukan diajari bermusuhan di dalam Islam. Maka nggak ada. Tasrih bi ihsan. Dilepas dengan cara baik-baik. Itu yang ada di dalam Islam. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, Buya telah masuk. Apa itu? Salat Fatih. Ada salat Fatih yang kita hadirkan, ada salat Fatih kita ini. Mungkin salat Fatih al-khatim lima uhlik wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal adil. Mungkin salat Fatih yang kita kan ada salat Fatih. Allahumma shalli ala basyiran nadir allati tanfatu bi abarkain. Ada. Salat Fatih yang dulu tuh maksudnya. Apapun bentuknya, solawat apapun yang ada omongan berlebihan itu adalah awas omongan bohong, bukan dari pendiri solawatnya. Ini biasanya orang berlebihan. Masa solawat bisa melebihi Al-Quran berkali-kali? Ini nggak boleh seperti itu. Tidak. Solawatnya sudah benar, kadang-kadang memang pengikut. Tolong nanti kita kan ada solawat Fatih ya. Jangan ada ngomong aneh-aneh ya. Ada yang membaca solawat ini lebih seperti 70 kali. Apa macam-macam. Sudahlah. Jadi solawat ya. Anda boleh membuat solawat yang bagus maknanya. Tapi jangan sampai seolah-olah dikatakan solawat Anda ini lebih bagus dari solawatnya baginda Allah, solawat Ibrahimiyah. Biasanya itu bukan dari pengarang solawatnya, biasanya pengikut yang berlebihan membuat grup solawatan, mulai memberitakan berita yang aneh-aneh supaya orang senang pada solawatan. Sebab zaman dulu pun bukan solawat, Al-Quran. Di saat penghafal Quran yang peduli pada Al-Quran mulai berkurang, ada orang-orang yang mengerti Al-Quran membuat riwayat-riwayat palsu, hadis palsu tentang Al-Quran. Coba belajar ilmu hadis. Dia membuat rentetan hadis palsu tentang Al-Quran. Keutamaan Al-Quran dibuat-buat. Keutamaan Al-Quran. Al-Quran saja nggak boleh kita buat-buat. Berbohong membuat berita keutamaan Al-Quran dengan bohong nggak boleh. Apalagi sholawat. Bukinan kita. Kita ini kadang-kadang bermasalah. Sehingga pendiri sholawatnya yang orang baik-baik akhirnya menjadi jelek gara-gara pengikut yang berlebihan. Adba ini pengikut yang berlebihan, wah melebih-lebihkan. Yang baca salat ini begini-gini lebih bagus dari ini. Nah, tidak. Tapi Anda harus bisa membedakan. Itu pengikut. Jangan ada setelah ini nggak baca salawat Fatih. Al-Fatih lima ughliq, al-khatim lima sabaq, nasiril haq bil haq. Itu Fatih. Ada Fatih kita. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad al-Bashir wan Nadhir allati tanfatuhu bi abwabul khair wa tanghalibu abwasy syarri wa ala alihi al-athhar. Fatih juga.
Artinya jangan sampai gara-gara itu lalu Anda tidak baca sholawat itu, tidak. Itu hanya pengikut-pengikut yang berlebihan. Pengikut yang berlebihan membuat reaksi. Dan reaksinya ini benar, apa-apaan itu. Sebetulnya yang ditegur oleh reaktor, orang yang punya reaksi ini hanya keputusan pengikut ini, bukan pendirinya. Jadi jangan sampai di saat ada kritik-kritik dari orang lain kepada pengikut pembaca sholawat, jangan menjadi sebab kita jauh dari sholawat, dan jangan sampai menjadi sebab kita jauh dari pendiri pembuat sholawat tersebut. Kita harus paham ini. Itulah berpikir yang cerdas dalam memahami semua permasalahan. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, telah masuk satu menelpon, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik Buya, nampaknya terputus. Kami akan memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah wanita yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Dengan satu orang satu pertanyaan, diawali dengan salam dan salawat. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan Buya, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga. Dan dimudahkan segala urusannya, terutama dalam dakwah untuk pencerahan kepada kami semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Buya, izin saya minta pencerahannya atau menguatkan hati saya. Saya seorang guru di sekolah umum dan muridnya cukup banyak. Kebiasaan di sekolah, anak-anak barangkali mungkin untuk menghormati gurunya selalu bersalam dan ngajak salaman. Karena anaknya sudah mulai balik, kadang-kadang saya mampu untuk menolak salaman dari mereka. Tapi kadang-kadang juga saya luluh gitu. Akhirnya menerima salaman mereka. Jadi benar-benar belum bisa istiqomah. Karena melihat dari wajah-wajah mereka yang kalau bertemu itu seolah-olah memburu gitu, memburu mendekati saya. Dan itu banyak kan, misalnya 5-6 anak siswa. Mereka mengucapkan salam dan ingin bersalaman dengan saya. Nah, ketika saya tolak salaman itu, maka mereka akan ditertawakan sama teman-temannya yang lain gitu. Tetapi di sisi lain juga, ya akhirnya saya kadang mampu untuk menolaknya, tapi kadang juga saya tidak mampu itu untuk menolaknya. Tolong Buya kuatkan jiwa saya untuk bisa istiqomah. Begitu juga dengan keponakan-keponakan dari suami Buya. Karena tahu lahirnya, tahu masa kecilnya, ngomongnya. Tapi ketika sudah dewasa, apakah perlakuan saya, ya maksudnya minimalnya salaman mereka boleh saya terima gitu. Demikian saja Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang sempurna di dalam beragama. Ada orang baik di sisi ini, ada kurang di sisi ini. Ada orang yang masalah menjaga salaman, aurat terjaga, tapi ada sedikit yang lain. Rizkinya belum murni. Ada orang rizkinya sudah halal, bersih, tapi jebol urusan yang Anda tanyakan. Bisa saja. Artinya tidak ada yang sempurna di dalam beragama. Tapi kita semuanya berusaha untuk menjadi lebih sempurna, lebih baik. Sempurna maksudnya sempurna nisbi, lebih bagus. Maka kaidahnya di sini, berusahalah Anda untuk menjadi lebih bagus tanpa harus mencaci yang lainnya. Sepertinya ini, kesimpulannya sudah jelas, Anda telah mendapatkan pemahaman bahwa tidak boleh bersalaman dengan mereka yang lawan jenisnya, yang sudah
besar seperti itu. Anda sudah ngerti ilmu ini dan itu tidak perlu diulang. Dari pertanyaan Anda sudah kesimpulan daripada itu. Nah, tinggal Anda perlu menata bahwasanya apa yang Anda mengerti adalah kebenaran, tapi setelah itu tanpa harus merendahkan orang yang masih bersalaman, yang bisa jadi mereka bersalaman posisinya seperti Anda, serba kiku, tidak enak dan seterusnya, ya. Dan itu perlu, jadi kita perlu beradab. Orang menjadi lebih baik itu kadang-kadang tidak beradab, merasa sok. Kan tidak enak, coba Anda tidak salaman-salaman, astagfirullahaladzim, kan tidak enak. Allah, tidak usah, biasa saja. Jangan bikin orang kesel, beragama itu bikin orang senang. Dan Anda sangat lembut hati, sepertinya Anda ini juga tidak enakan, nggak mungkin Anda menolak dengan kasar. Tapi yang jelas, apa yang Anda mengerti adalah benar, tapi setelah itu jangan sampai Anda merendahkan orang lain yang masih bersalaman, tapi Anda menghimbau mereka, mengajak mereka untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Adapun diri Anda mudah. Sepertinya Anda adalah ustadzah yang sangat disegani oleh mereka. Bukan ustadzah yang dibenci. Karena Anda disegani, omongan Anda sangat didengar. Tinggal kehebatan Anda adalah cara menyampaikannya. Dan cara menolaknya dengan halus sampai tidak terasa kalau mereka Anda tolak. Itu urusan cara saja. Misalnya di sini ada orang yang suaminya sangat dekat dengan kami. Setiap hari bergaul. Istrinya tidak salaman, tidak kecewa karena sudah tahu caranya. Dan tidak ada yang merasa marah dan sebagainya. Anda dengan kecerdasan Anda sebagai seorang ustadzah bisa saja kalau permasalahannya beberapa orang saja, justru 6 orang yang sangat dekat dan Anda yang wajahnya sejuk tadi, Anda jadikan tim mendukung rencana Anda ini. Anda panggil, minum teh bersama, lalu berikan pemahaman. Setelah itu besok hari sudah ngerti sendiri. Anda panggil dengan khusus, belikan nasi bungkus, 6 anak tersebut kurang lebihnya. Artinya kita harus mencari cerdas bagaimana menyelesaikan ini. Setelah itu Anda sampaikan, bahkan dia menjadi tim. Bahkan setelah itu Anda menghindar dengan indah, dengan cantik. Bukan saja Anda dengan murid laki-laki Anda, pada akhirnya murid laki-laki dengan murid perempuan pun menjaga diri karena cara Anda yang indah. Jangan sampai kita menanamkan satu doktrin atau ilmu atau pemahaman itu dengan cara yang menjadikan orang itu patuhnya hanya patuh kepaksa. Tidak. Akan tapi bagaimana mereka patuhnya, patuh rindu untuk patuh. Karena kita indah dalam menyampaikannya. Begitukah? Itulah yang diajarkan Nabi. Islam tidak boleh kita sodorkan dengan begitu saja, akan tapi harus dibungkus dengan akhlak al-haqqu, dibungkus al-akhlaku. Kebenaran hendaknya dibungkus dengan akhlak. Disajikan dengan indah dan manis sehingga siapapun yang mengambilnya merasa nyaman. Tidak boleh, kamu harus gini, nggak boleh. Tidak. Itu congkak dalam beragama dan tidak diizinkan oleh Nabi SAW. Basyiru wa la tunaffiru. Bawa kepada kebaikan orang dengan keindahan, jangan bikin orang takut dengan kebaikan yang Anda sodorkan. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.